Bab 66 tiba-tiba oke bagian 3. Kau, burung vermilion tercekat. Sebagai binatang mitologi kelas 1, ia sangat yakin bahwa setiap generasi tuannya pada akhirnya akan mati karena usia tua. Tidak ada seorang pun yang terbunuh di tengah jalan. Melindungi tuannya sepanjang hidup mereka adalah hal yang telah menjadi martabat binatang mitologi itu, karena jika ia bahkan tidak dapat melindungi manusia dengan baik, dan masalah ini sampai ke telinga binatang mitologi lainnya, maka ia akan benar-benar terlalu malu untuk terus bergaul dengan binatang mitologi lainnya. Harus dikatakan bahwa jumlah pengalaman yang telah dikumpulkan Shen Yanxiao dari kehidupan sebelumnya sangat banyak, dan berurusan dengan burung vermilion, makhluk semacam ini, juga sangat mudah. Adapun yang satu lagi, Xiu sama sekali tidak membuka mulutnya. Segera setelah Shen Yanxiao berbicara, Xiu langsung bisa menebak rencana bajingan kecil ini. Setelah berinteraksi dengannya selama beberapa waktu, Xiu kurang lebih telah mengetahui sekutunya saat ini. Sekutunya 100% adalah rubah kecil, licik dan cerdik. Menghargai hidup sendiri jauh lebih penting daripada apapun, jadi siapapun yang berani mendekatinya, dia pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Membiarkan dia bunuh diri, membiarkan dia membunuh orang adalah pilihan yang lebih tepat. Dia jelas-jelas menggunakan kebohongan untuk mengancam burung vermilion yang sombong dan angkuh. Hanya saja, sangat disayangkan bahwa burung vermilion sama sekali tidak memahami temperamen tuannya yang baru. Akibatnya, itu adalah keadaan yang tidak berdasar. Kedua masalah itu untuk sementara ditekan oleh ancaman Shen Yanxiao. Tidak lama setelah pikirannya menjadi tenang, dia mengangkat matanya dan melihat orang lain yang berada di dalam gua. Mereka menangani urusan internal mereka dengan ragu-ragu, karena apa yang sebelumnya dia tunjukkan hanyalah tatapan pendiam di depan semua orang. Setelah mencerna keheranan di dalam kepala mereka, orang-orang seperti Shen Yifeng, saat ini, menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Mereka tidak yakin apakah Shen Yanxiao yang ada di depan mata mereka saat ini akan diperlakukan sebagai calon ketua klan atau seperti yang mereka perlakukan sebelumnya, seorang idiot. Sebelum burung vermilion, tidak ada yang berani bersikap tidak terkendali, tetapi Shen Yanxiao adalah seorang idiot. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi kepala klan? Keadaan pikiran setiap orang sangat rumit, tetapi mereka tidak berani menemui ajal di hadapan burung vermilion. Selamat, setelah menyerahkan Shen Jiayi kepada para pengikut klan burung vermilion, orang bijak itu berjalan hingga ia berada di depan Shen Yanxiao. Sejak burung vermilion membuka mulutnya, hingga saat ia menandatangani perjanjian dengan Shen Yanxiao, orang bijak itu dapat dikatakan sebagai orang yang paling tenang di seluruh gua. Di wajahnya yang anggun terdapat ekspresi tersenyum yang tidak berubah, dan ia memiliki sikap yang ramah sehingga orang-orang tidak tahan untuk menolaknya. Terima kasih, orang bijak. Senyum Shen Yanxiao bagaikan bunga saat dia berdiri dengan hormat dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang bijak itu. Tak peduli apapun, berkenaan dengan perkara mendapatkan burung vermilion, sang resi tidak memberikan kontribusi kecil terhadapnya. Akan tetapi, hal sederhana seperti mengungkapkan rasa terima kasih seperti ini justru membuat beberapa orang dari klan burung vermilion yang ada di dalam gua menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Mereka semua menatap Shen Yanxiao, sepasang mata yang jernih dan berkilau, dan merasa sulit untuk mempercayainya. Mereka terus mengusap mata mereka. Di wajah gadis kecil itu terlukis senyum yang seremonial, dan matanya yang jernih telah lama kehilangan ekspresi bodoh. Dari masa lalunya, ungkapan terima kasihnya diucapkan dengan sangat jelas, dan mengandung jejak suara kekanak-kanakan yang tidak berasal dari usia. Gadis kecil yang berdiri di hadapan mereka itu jelas, dan memang, seorang anak biasa yang tidak bisa lebih biasa lagi, bahkan tidak ada sedikit pun bayangan kebodohannya sebelumnya. Semua orang mulai meragukan diri mereka sendiri, apakah mereka sendiri berhalusinasi atau tidak, karena Shen Yanxiao sudah gila dan bodoh selama 13 tahun di klan burung vermilion, jadi bagaimana dia, dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip, tiba-tiba berubah menjadi orang biasa. Bahkan wajah orang bijak itu menunjukkan sedikit keheranan sehingga dia tidak punya waktu untuk menutupinya. Dia dengan heran menatap gadis kecil yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Jika bukan karena Shen Yanxiao, di masa lalu, selalu berada dalam pandangannya, dia benar-benar akan berpikir bahwa bajingan kecil di depan matanya ini telah bertukar tempat dengan orang lain. Bagaimana mungkin seorang idiot yang diolok-olok oleh orang biasa bisa langsung berubah menjadi orang biasa, yang memiliki kecerdasan di matanya, hanya dalam waktu sekejap mata.
Bab 67 tiba-tiba oke bagian 4. Shen Yanxiao tersenyum tipis. Tidak tahu harus berbuat apa, dia menggigit bibirnya, sebelum berkata, apakah aku telah menakuti orang bijak? Aku benar-benar minta maaf, karena aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baru saja, ketika aku menandatangani perjanjian, dengan burung vermilion, bagian dalam otakku tiba-tiba menjadi jauh lebih jernih. Aku ingat bahwa aku pernah seperti orang bodoh, tetapi tanpa sadar, dengan apa yang baru saja terjadi, tampaknya aku telah menjadi normal. Dengan kedua tangannya yang kecil dan pendiam menggenggam pinggiran bajunya, Shen Yanxiao tampak seperti seorang gadis kecil yang tulus, yang sedang dalam keadaan agak putus asa. Orang bijak itu segera menyingkirkan keheranan di wajahnya, tetapi pikirannya tetap merenungkan hal aneh ini. Dia sangat jelas tentang keadaan Shen Yanxiao, kekurangan bawaan, di mana dia memiliki kekurangan kebijaksanaan. Seseorang sebelumnya telah bertanya kepadanya tentang keadaan Shen Yanxiao berkali-kali dalam beberapa tahun ini, dan dia sudah lama yakin bahwa kebijaksanaan Shen Yanxiao tidak dapat dipulihkan. Namun, bagaimana, dia tiba-tiba menjadi baik-baik saja? Mungkinkah semua ini karena burung vermilion? Sudah seabad sejak seekor binatang mitologi muncul di dunia ini. Mengenai setiap informasi tentang binatang mitologi, semuanya diblokir oleh setiap klan. Meskipun ada beberapa informasi tentang binatang mitologi di dalam domain dewa, namun itu sama sekali tidak lengkap. Orang bijak hanya bisa menganggap pemulihan kebijaksanaan Shen Yanxiao sebagai kontribusi burung vermilion. Bagus sekali, memang bagus sekali seperti ini. Aku yakin keluargamu pasti akan senang untukmu. Orang bijak itu mengangkat tangannya dengan lembut dan ingin mengusap kepala Shen Yanxiao. Akan tetapi, sekumpulan api tetap menyatu, dan dengan kasar memaksa telapak tangannya terbuka. Bersamaan dengan laju api yang membumbung tinggi, burung vermilion itu sekali lagi mengubah bentuk tubuhnya yang besar dari wujud binatang buas, dan bertransformasi menjadi wujud anak kecil berusia 3-4 tahun. Tanganku tidak gatal. Burung vermilion mendengus saat berbicara. Ia tidak menyukai ras manusia. Menerima seorang majikan sudah seperti mengerjakan pekerjaan yang sulit baginya, dan ia tentu tidak ingin bau ras manusia lain tercium di tubuh majikan kecilnya. Orang bijak itu tertawa terbahak-bahak sambil menarik tangannya. Pada titik ini, percakapan antara Shen Yanxiao dan orang bijak itu, tanpa sepatah kata pun yang terlewat, telah sampai ke telinga orang-orang dari klan burung vermilion. Shen Yifeng hanya merasakan penderitaan dari sebuah pukulan yang sangat besar, pukulan yang langsung membuatnya tidak sadarkan diri. Aib klan burung vermilion tiba-tiba berubah menjadi pintar. Melihat burung vermilion yang berdiri di samping Shen Yanxiao, kepanikan luar biasa muncul dalam hati Shen Yifeng. Dia tidak pernah menganggap Shen Yanxiao sebagai saingannya dalam mewarisi posisi pemimpin klan, karena dia hanyalah sampah bodoh yang tidak bisa mengolah doki dan ilmu sihir. Dia juga tidak memiliki orang tua yang mendukungnya, dan dia bahkan bukan kesayangan Shen Feng. Pikirannya tidak pernah tertuju pada masalah berurusan dengan Shen Yanxiao. Bahkan kedua saudara kandung yang sering menindas Shen Yanxiao terlalu terbiasa menggunakan Shen Yanxiao sebagai hiburan mereka, dan sama sekali tidak menganggapnya sebagai saingan mereka. Akan tetapi, siapakah yang menyangka bahwa justru si idiot ini, yang selama ini diabaikan dan diremehkan oleh semua orang, yang tanpa diduga-duga akan mengalami perubahan dunia seperti ini hanya dalam satu hari. Mula-mula, dia memperoleh kebaikan hati burung vermilion, dan kemudian dengan bantuan kekuatan burung vermilion, dia memperoleh kembali kebijaksanaan orang biasa. Maka, dari murid yang paling biasa-biasa saja di klan burung vermilion, Shen Yanxiao secara tak terduga telah menjadi orang yang paling mungkin mewarisi posisi ketua klan-klan burung vermilion dalam satu lompatan. Mengingat betapa pentingnya burung vermilion bagi Shen Feng, dan rumor tentang kalimat, dapatkan burung vermilion, jadilah pemimpin klan, Shen Yifeng merasa menggigil di sekujur tubuhnya, meskipun dia tidak kedinginan. Bahkan jika Shen Feng tidak menyukai Shen Yanxiao, dia sekarang telah memulihkan kesadarannya sepenuhnya, dan bahkan lebih lagi, telah memperoleh burung vermilion. Shen Feng pasti akan sangat mementingkannya, karena di dalam klan burung vermilion, masih ada satu orang yang akan menerima sejumlah besar perhatian dari Shen Feng, Shen Xiu. Harus diketahui bahwa bahkan Shen Jiayi secara diam-diam dan terus-menerus membenci Shen Xiu karena memperlakukan Shen Yanxiao dengan baik. Apakah klan burung vermilion sedang mengalami perubahan serius? Bab 68 menamparkan diri sendiri bagian 1.
Semua anggota berkumpul di ruang utama rumah besar klan burung Vermilion. Saat dia duduk di kursi utama, sedikit kegugupan terlihat di wajahnya yang berwibawa. Apa yang dikatakan orang-orang yang dikirim ke gerbang kota? Mereka masih belum melihat bayangan rombongan kereta. Shen Feng mengerutkan alisnya saat bertanya kepada Shen Ling yang berdiri di sampingnya. 2 hari yang lalu, mereka sudah menerima informasi yang dikirim dari Guts Domain, bahwa pasukan yang telah menuju lembah lava sudah kembali. Selain berita singkat ini, utusan dewa dari Guts Domain sama sekali tidak membocorkan informasi lebih lanjut. Selama 2 hari ini, seluruh klan burung Vermilion tampak tidak bisa duduk atau berdiri diam karena gugup. Semua orang sangat yakin bahwa, selama orang bijak itu berhasil membangkitkan burung Vermilion, di antara keempat pemuda yang telah berangkat ke lembah lava, pasti ada satu yang telah menandatangani kontrak dengan burung Vermilion. Saat itu mereka sangat gelisah, karena bagaimanapun juga, tidak seorang pun tahu apakah orang bijak itu berhasil membangunkan burung merah atau tidak. Lagi pula, burung Vermilion telah tertidur selama 1 abad, jadi tidak ada seorang pun yang yakin 100% akan hal itu. Setelah menerima berita dari domain dewa, Shen Feng segera mengirim orang untuk mengawasi gerbang kota sepanjang waktu, guna memastikan bahwa mereka mampu menyampaikan berita saat pertama mereka melihat pasukan kembali. Sudah lebih dari 1 abad. Sudah lebih dari 1 abad sejak klan burung Vermilion kehilangan burung Vermilion, dan setelah 1 abad, mereka sekali lagi akan memiliki kemungkinan untuk melihat burung Vermilion, yang bagi seluruh klan, sangatlah penting. Penantian, setiap menit dan detik yang berlalu, terasa berlarut-larut dan tak berujung. Shen Ling berkata, masih belum ada berita, tetapi menurut perkiraan waktu mereka seharusnya sudah kembali dengan cepat. Ayah, Anda tidak perlu terlalu cemas, karena surga pasti akan membantu klan burung Vermilion, dan perjalanan ini pasti akan segera mencapai kemenangan. Shen Feng menghela napas, usianya sudah lebih dari setengah abad. Jika kali ini mereka tidak mampu membangkitkan burung Vermilion, maka kemungkinan besar, selama sisa hidupnya, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat burung Vermilion lagi. Ruang utama merupakan tempat yang amat sunyi, dan setiap orang tak henti-hentinya merasa cemas seperti Shen Feng dalam hati mereka. Dengan langkah lebar, pengiringnya dengan ekspresi tergesa-gesa bergegas memasuki ruang utama. Shen Ling segera dapat mengenali dengan sekali pandang bahwa orang ini memang pelayan klan yang dia kirim ke balai kota untuk mengawasinya. Informasi untuk kepala klan, mereka telah kembali, kereta klan kita telah kembali. Rombongan itu membuka mulutnya dengan gembira. Ekspresi Shen Feng tersentak, dan kedua tangannya agak gemetar saat memegang sandaran tangan kursi. Cepat, cepat ikuti aku untuk bertemu orang bijak. Suara bersemangat itu agak berubah nada. Shen Feng dengan tidak sabar bangkit dan memanggil yang lain yang berada di dalam ruang utama untuk bergegas ke pintu masuk klan burung Vermilion. Sebelum pintu masuk, 7 hingga 8 kereta kuda berhenti di ambang pintu. Orang bijak itu sudah memimpin, dan melangkah keluar dari kereta kuda dengan ekspresi senyum masam di wajahnya. Shen Feng dengan tergesa-gesa menuntun semua orang keluar dari pintu masuk dan menyambut orang bijak itu. Orang bijak, terima kasih telah menyusahkan diri dalam perjalanan ini. Silakan masuk dan beristirahat. Shen Feng tetap bersungguh-sungguh, karena ia tahu bahwa meskipun sudah sampai pada titik ini, ia tetap harus menjaga rasa hormatnya kepada orang bijak. Untunglah, tidak ada aib yang dibawa ke misi ini, oleh karena itu selamat untukmu, senior. Orang bijak itu tersenyum tipis, dan mengumumkan kabar baik yang telah lama ditunggu-tunggu semua orang. Burung Vermilion memang telah bangkit. Setelah semua generasi muda klan burung Vermilion yang hadir mendengar berita ini, mereka menghirup udara dingin. Burung Vermilion, bagi mereka, memang sangat penting, dan siapapun juga tidak akan mampu memahami kerinduan mereka terhadap burung Vermilion. Kejutan yang menyenangkan itu dijejalkan ke dalam hati setiap orang, dan agar tidak kurang sopan santun di hadapan orang bijak, mereka hanya bisa menahan kegembiraan yang ada di wajah mereka dengan susah payah. Namun, mereka yang terburu-buru dan, dengan napas tertahan, telah menjual hati mereka. Dalam hidup mereka, mereka secara tak terduga akan benar-benar dapat melihat burung Vermilion. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh banyak anggota klan, bahkan dalam mimpi mereka. Shen Feng hampir menangis karena bahagia. Karena agak tercekik oleh isak tangis, dia menganggukkan kepalanya dan, dengan tatapan mata yang menyala-nyala, berjalan menuju beberapa kereta yang ada di belakang orang bijak itu.
Bab 69 menamparkan diri sendiri bagian 2. Cucu-cucunya hanya duduk di dalam kereta, dan di antara mereka, salah satu dari mereka telah menjadi penguasa klan burung Vermilion. Orang itu, di bawah bantuan burung Vermilion, akan sekali lagi membawa klan burung Vermilion kembali ke puncak. Pandangan Shen Duan terpaku pada kereta pertama di belakang orang bijak itu. Dia tahu bahwa putranya sendiri, saat ini, sedang duduk di dalam. Ketika orang bijak itu mengumumkan berita bahwa burung Vermilion telah bangkit, Shen Duan hampir pingsan karena bahagia. Siapapun juga akan tahu bahwa, di dalam klan burung Vermilion saat ini, putranya sendiri, Shen Yifeng, telah menerima perhatian yang paling penting. Selain itu, di dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang ini, kekuatan Shen Yifeng adalah yang terkuat. Dia praktis bisa yakin bahwa putranya sendiri telah berhasil menandatangani kontrak dengan Vermilion Bird. Putranya sendiri akan segera menjadi pemimpin klan masa depan dari klan burung Vermilion. Sedangkan dia juga akan menjadi tetua dalam klan burung Vermilion, terlebih lagi, orang yang paling dihormati oleh orang-orang. Hati Shen Duan gembira sekaligus terharu. Ia tak sabar ingin mendesak putranya untuk segera keluar dan membiarkan dia melihat dengan jelas wajah asli burung Vermilion untuk menambah pengetahuannya. Dibandingkan dengan kegembiraan Shen Duan, wajah Shen Yue sama sekali tidak bisa dianggap terlalu bahagia. Shen Yue awalnya tidak memiliki banyak harapan terhadap anak-anaknya. Hanya saja hubungan Shen Duan dan dirinya selalu tidak harmonis. Sekarang setelah Shen Yifeng memperoleh burung Vermilion, Shen Duan pasti akan dengan sengaja mempersulit dirinya sendiri di mana-mana. Pada saat ini, kebahagiaan yang ditimbulkan oleh kembalinya burung Vermilion tidak mampu lagi membuat Shen Yue bersukacita. Apa yang harus dia keluhkan jika orang yang mendapatkan burung Vermilion itu bukan salah satu anaknya? Tak lama kemudian, Shen Yifeng keluar dari kereta. Dia yang baru saja keluar dari kereta langsung berhadapan dengan belasan pasang mata yang menyala-nyala. Detik berikutnya, dia cepat-cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap sepasang mata yang penuh dengan harapan. Ekspresi aneh Shen Yifeng membuat orang-orang seperti Shen Feng sangat bingung. Meskipun emosi Shen Yifeng sedikit tenang, bagi orang yang telah memperoleh burung Vermilion, mustahil baginya untuk memberikan tanggapan seperti ini. Tindakannya yang mengelak dari pandangan mereka membuat hati semua orang merasakan firasat buruk. Yifeng, kau sudah kembali, tetapi di mana burung Vermilion? Mengapa ia tidak mengikutimu? Mungkinkah kau telah menariknya sekarang? Hehe, anak ini, cepat panggil burung Vermilion agar kakekmu dapat melihatnya. Shen Duan telah lama membanjiri pikirannya dengan kegembiraan, sampai-sampai ia menjadi linglung, dan sama sekali tidak pernah menyangka bahwa putranya sendiri tidak akan dapat memperoleh kebaikan dari burung Vermilion. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak memperhatikan perilaku Shen Yifeng yang tidak biasa. Sebaliknya, ekspresi tersenyum terpancar di wajahnya saat ia mendesak Shen Yifeng untuk memanggil burung Vermilion. Menghadapi sikap ayahnya yang bersemangat, Shen Yifeng bahkan lebih tertekan. Di wajah tampannya yang luar biasa, terpampang ekspresi wajah yang bahkan lebih pahit daripada jika dibandingkan dengan labu pahit. Shen Yifeng benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada semua orang, karena mereka pasti menaruh harapan padanya, tetapi dia. Ekspresi Shen Yifeng yang menahan sesuatu akhirnya menarik perhatian Shen Duan. Melihat pandangan Shen Yifeng yang menghindar, firasat buruk tiba-tiba muncul di hati Shen Duan. Yifeng, mungkinkah kau tidak mendapatkan burung Vermilion? Shen Duan hampir membuat dirinya terkejut karena cara berpikirnya sendiri. Namun, sebelum dia menyelesaikan apa yang dia katakan, Shen Yifeng dengan cepat menganggukkan kepalanya dan memalingkan wajahnya ke samping. Sebaskom air dingin jatuh tepat ke wajahnya dan memadamkan hati Shen Duan yang sedang dalam keadaan gembira. Bagaimana mungkin ini terjadi? Putranya adalah yang paling menonjol di antara generasi ketiga klan burung Vermilion, jadi bagaimana mungkin dia tidak menerima kebaikan dari burung Vermilion? Bagaimana mungkin dia kalah dari kedua anak Shen Yue itu? Mengenai orang macam apa Shen Jiayi dan Shen Jiawei itu, dia sendiri sangat jelas. Mengandalkan bakat yang biasa-biasa saja seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa menang melawan putranya sendiri? Bab 70 menamparkan diri sendiri bagian 3. Shen Duan tidak mau mempercayai semua ini, tetapi dengan ekspresi mengelak dan malu dari Shen Yifeng, dia sudah memastikan tebakannya. Dalam sepersekian detik, kulit Shen Duan menjadi pucat pasi. Ketika ada seseorang yang bahagia,
pasti ada seseorang yang mengkhawatirkannya. Selama masa ketika Shen Duan sangat gembira, Shen Yue diam-diam murung, tetapi pada saat Shen Duan berada dalam kondisi pikirannya yang tertekan saat ini, Shen Yue tetap tidak dapat menyembunyikan ekspresi tersenyumnya yang mengintip dari sudut mulutnya. Apa namanya ini? Itu disebut sebagai keberuntungan. Shen Yue ingin tertawa terbahak-bahak saat ini, karena Shen Duan sudah pasti kehilangan muka, karena semua orang sudah percaya bahwa pemenang kali ini sudah pasti, tanpa diragukan lagi, adalah Shen Yifeng. Namun, hasilnya berakhir dengan dirinya menjadi bahan tertawaan besar. Kekalahan Shen Yifeng berarti bahwa anak-anaknya punya harapan. Kali ini, total 4 orang telah pergi, dan anak-anaknya telah mengambil 2 tempat. Dengan kekalahan Shen Yifeng dan Shen Yan Xiao si idiot yang tidak perlu dipertimbangkan, sudah menjadi kenyataan bahwa burung vermilion harus memilih dari anak-anaknya. Tidak peduli apakah burung vermilion telah memilih Shen Jiayi atau Shen Jiawei, bagi Shen Yue, itu tetap merupakan sukacita dari surga. Dalam hidup, pasti ada pasang surut. Setelah ditekan oleh Shen Duan selama bertahun-tahun, akhirnya dia melihat cahaya matahari. Dengan susah payah, Shen Yue menahan rasa bahagia di hatinya. Dengan berpura-pura, dia berjalan hingga berdiri di hadapan Shen Duan. Sambil menepuk bahu Shen Duan, dia menghiburnya dengan tidak tulus dan berkata, "Kakak kedua, jangan terlalu bersedih karena Yifeng tidak memperoleh keberuntungan ini. Namun, bukankah klan burung vermilion kita akan mengalami hal yang sama, tidak peduli siapa yang memperoleh burung vermilion? Selama seluruh klan baik-baik saja, bukankah semuanya baik-baik saja?" Shen Duan melotot tajam ke arah Shen Yue. Sementara Shen Yue menangis terseduh-seduh, jangan kira Shen Duan tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Shen Yue. Pada akhirnya, Shen Duan benar-benar tidak tahu masalah macam apa yang terjadi selama perjalanan ini sehingga putra luar biasa keluarganya sendiri tiba-tiba tidak dipilih oleh burung vermilion. Tanpa alasan, kedua bocah nakal Shen Yue itu telah mendapatkannya dengan mudah. Benar sekali, mereka semua adalah anak-anak klan burung vermilion, dan siapapun yang memperoleh burung vermilion sama saja dengan yang lainnya. Shen Feng, yang berada di dekatnya, berkata, kekalahan Shen Yifeng sungguh di luar dugaannya, tetapi karena orang bijak telah memberi selamat kepadanya, maka masalah ini tentu saja tidak akan menjadi masalah. Dia tentu tidak ingin menunggu dan melihat kedua anaknya menjadi aib karena masalah ini di hadapan orang bijak. Ya, Shen Duan menggertakkan giginya dan menelan kembali keengganannya ke dalam hatinya. Setelah mengubah depresinya tadi menjadi ekspresi tersenyum yang rapat, Shen Yue melihat kembali ke arah kereta kuda yang ditumpangi anak-anaknya. Akan tetapi, setelah mereka melihat Shen Jiayi yang penuh dengan bekas luka dan ditopang oleh pengiringnya saat dia keluar dari kereta, raut wajah Shen Yue memang berubah menjadi agak benar-benar jelek. Apa yang terjadi? Mengapa putrinya yang baik-baik saja tiba-tiba dibawa kembali dengan luka di sekujur tubuhnya? Hanya melihat penampilan Shen Jiayi yang menyedihkan, Shen Yue langsung tahu bahwa putrinya sendiri tidak mendapatkan kebaikan dari burung vermilion. Jika memang begitu, apakah itu Jiawei? Dibandingkan dengan putrinya, Shen Yue bahkan lebih berharap agar putranya memperoleh burung vermilion. Bagaimanapun, Shen Jiayi adalah seorang gadis dan, suatu hari nanti di masa depan, mau tidak mau harus dinikahkan. Shen Yue pertama-tama meminta orang-orang menyiapkan tempat bagi Shen Jiayi untuk beristirahat. Setelah itu, ia berdiri dengan tidak sabar di ambang pintu, menunggu putranya keluar. Adapun Shen Duan dan Shen Yifeng, dia menyuruh mereka dibawa sejauh mungkin, karena putranya akan segera menjadi pewaris klan burung merah, dan sejujurnya, dia ingin melihat masalah macam apa yang bisa dibuat oleh pasangan ayah dan anak munafik ini tanpa alasan yang jelas. Dia pasti akan meminta Shen Duan untuk membayar lunas semua tahun ini kepadanya. Sebelum mimpi indah Shen Yue selesai, wujud Shen Jiawei saat dia muncul menghancurkan mimpi indahnya. Shen Jiawei juga dibantu oleh para pengiringnya saat ia keluar dari kereta, dan tubuhnya penuh dengan memar. Ia sama sekali tidak lebih baik dibandingkan dengan Shen Jiayi yang baru saja turun. Dari generasi ke generasi pemilik Vermilion Bird, tidak ada seorang pun yang kembali ke rumah dan dipenuhi bekas luka setelah selesai menandatangani kontrak.